Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Kartika Awe dari kelas A Prodi Akuntansi semester 4 Universitas Islam Indragiri. Kali ini saya akan membuat video dengan materi laporan keuangan untuk mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu Bapak Badwin SE MSI. Baiklah, video kali ini berjudul Simak 5 jenis laporan keuangan di sini. Apa saja? Jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah neraca, lalu yang ketiga perubahan modal, kemudian yang keempat adalah arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah berkas pencatatan uang, di mana laporan berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu, contohnya setiap bulan atau setiap 1 tahun, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Laporan keuangan adalah sumber utama informasi keuangan bagi sebagian besar pengambil keputusan dan merupakan indikator pertama untuk mengetahui bagaimana kinerja bisnis. Langsung saja, untuk jenis yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Lalu, apa fungsi dari laporan laba rugi? Fungsi yang pertama adalah untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Lalu yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan dari atasan. Komponen-komponen laporan laba rugi yaitu pendapatan atau penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor, beban pemasaran, periklanan dan promosi, beban umum dan administrasi, penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, depresiasi atau beban penyusutan dan amortisasi, pendapatan operasional atau EBIT, bunga, biaya lainnya, EBT atau pendapatan sebelum pajak, pajak penghasilan dan pendapatan bersih. Contoh laporan laba rugi. Komponen pertama ialah pendapatan atau penjualan yang terdiri atas pendapatan bersih senilai 825 juta rupiah ditambah dengan retur penjualan dan pengurangan harga senilai 35 juta rupiah kurangi dengan diskon penjualan senilai 15 juta rupiah, dapatlah hasil pendapatan penjualan bersih senilai 775 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah harga pokok penjualan atau HPP yang terdiri atas persediaan awal senilai 12.500.000 rupiah ditambah dengan pembelian senilai 309 juta rupiah ditambah dengan beban angkut 10 juta rupiah, dapatlah barang tersedia untuk dijual yaitu senilai 331.500.000 rupiah dan dikurang dengan persediaan akhir 16.500.000 rupiah. Dapatlah hasil harga pokok penjualan yaitu senilai 315 juta rupiah. Kemudian pendapatan penjualan bersih tadi yang senilai 775 juta rupiah tersebut dikurang dengan HPP yaitu senilai 315 juta rupiah. Dapatlah laba kotornya yaitu senilai 460 juta. Kemudian ada beban operasional yang terdiri dari beban penjualan yaitu gaji bagian penjualan senilai 5 juta. Kemudian ditambah dengan beban iklan senilai 3 juta, ditambah dengan beban penjualan lain-lain senilai 2 juta rupiah. Lalu ada beban umum dan administrasi yang terdiri dari gaji karyawan dan bagian kantor yang terdiri atas 10 juta rupiah. Lalu ada beban asuransi senilai 1 juta, ditambah beban penyusutan dan amortisasi senilai 5 juta rupiah.
Lalu beban piutang tak tertagih senilai 3 juta rupiah dan beban umum lainnya senilai 2 juta rupiah. Dapatlah total beban operasional senilai 31 juta rupiah, yang dimana laba kotor senilai 460 juta tadi ditambah dengan total biaya operasional senilai 31 juta, dapatlah laba operasional senilai 429 juta. Lalu komponen selanjutnya adalah pendapatan operasional atau EBIT yang terdiri atas pendapatan bunga senilai 15 juta rupiah ditambah keuntungan atas penjualan investasi 20 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan biaya dan kerugian lain-lain yang terdiri dari beban bunga senilai 6.500.000 rupiah. Lalu dikurangi kerugian atas penjualan peralatan senilai 17 juta rupiah. Dapatlah EBT atau pendapatan sebelum pajak yaitu senilai 440.500.000 rupiah. Lalu dikurangi dengan pajak penghasilan senilai 132 juta rupiah, sehingga dapatlah pendapatan bersihnya senilai 308 juta rupiah. Lalu jenis yang kedua adalah neraca. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Lalu, apa fungsi dari neraca? Fungsi dari neraca yang pertama adalah mengetahui sumber pendanaan perusahaan. Yang kedua, sebagai sumber penting untuk mendapatkan pinjaman bisnis. Lalu yang ketiga adalah untuk lebih dalam memahami kemampuan perusahaan. Komponen-komponen neraca yang pertama adalah aktiva, yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas, yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Contoh neraca. Pada laporan neraca ini, laporannya dibagi dua, yaitu sisi kiri dan kanan. Yang kiri adalah untuk aktiva dan yang kanan adalah untuk kewajiban dan ekuitas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aktiva, yang terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada aktiva lancar, pada contoh ini terdiri dari kas sebesar Rp97.500.000 ditambah dengan bank Rp73.500.000 ditambah piutang usaha senilai Rp54 juta ditambah piutang lain-lain sebesar Rp26.750.000 dan ditambah dengan persediaan sebesar Rp58.800.000. Dapatlah jumlah aktiva lancar sebesar Rp310.550.000. Lalu aktiva tetap yang terdiri dari investasi senilai Rp46 juta ditambah dengan peralatan dan mesin senilai Rp81.450.000 ditambah dengan kendaraan senilai Rp110 juta ditambah dengan gedung-gedung senilai Rp105 juta. Dapatlah jumlah aktiva tetapnya senilai Rp340.450.000. Lalu ditambahkan total dari jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap, dapatlah jumlah aktivanya Rp653 juta. Lalu untuk kolom yang sebelah kanan adalah kewajiban dan ekuitas, yang terdiri dari yang pertama kewajiban lancar, terdiri dari hutang usaha senilai Rp123 juta ditambah hutang pajak sebesar Rp37 juta ditambah hutang lain-lain senilai Rp25 juta. Dapatlah jumlah kewajibannya adalah Rp185 juta. Lalu ekuitas yang terdiri dari modal pemilik senilai Rp212 juta ditambah dengan laba ditahan sebesar Rp48 juta ditambah laba tahun berjalan atau laba bersih yang didapatkan dari laporan laba rugi senilai Rp308 juta.
dapatlah jumlah ekuitasnya sebesar 468 juta rupiah. Jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah ekuitas, dapatlah jumlah kewajiban dan ekuitas senilai 653 juta rupiah. Pada laporan neraca ini, jumlah aktiva dan jumlah kewajiban dan ekuitas harus balance. Jenis laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Apa fungsi dari laporan perubahan modal? Fungsi yang pertama adalah menjadi berkas dokumentasi yang mencatat segala bentuk transaksi pembiayaan serta investasi sekaligus dana yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua, melengkapi informasi terkait perubahan modal pada perusahaan. Yang ketiga, mendukung laporan finansial yang tercantum pula di dalamnya. Yang keempat, menyatakan terjadinya perubahan pada modal di suatu perusahaan. Yang kelima, sebagai acuan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan maupun strategi berbisnis. Komponen-komponen laporan perubahan modal. Komponen-komponennya adalah modal awal, pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, pengaruh dari koreksi kesalahan periode yang sebelumnya, saldo yang disajikan kembali, dividen dalam laporan perubahan modal, laba rugi pada periode terkait, perubahan dalam cadangan evaluasi, keuntungan dan kerugian lainnya, dan saldo atau modal akhir. Contoh laporan perubahan modal. Terdiri atas modal awal sebesar 112 juta rupiah, ditambah dengan modal tambahan yang terdiri atas saldo laba ditahan sebesar 48 juta, ditambah saldo laba tahun berjalan senilai 308 juta rupiah, dapatlah jumlah modal tambahannya adalah 356 juta rupiah. Modal awal ditambah dengan jumlah modal tambahan, dapatlah 468 juta rupiah. Lalu dikurang dengan prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik modal, yaitu sebesar 23 juta rupiah. Dapatlah modal akhirnya sebesar 445 juta rupiah. Kemudian jenis laporan keuangan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Apa fungsi dari laporan arus kas? Yang pertama, sebagai prediksi cash flow atau periode berikutnya berdasarkan data saat ini. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui laba bersih serta untuk mengukur keberhasilan bisnis. Komponen-komponen laporan arus kas yang pertama adalah arus kas kegiatan operasional, yang kedua arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga arus kas kegiatan pendanaan. Jenis laporan keuangan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALAK. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Apa fungsi dari catatan atas laporan keuangan? Fungsi dari catatan atas laporan keuangan adalah memberikan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Tujuan adanya CALAK yaitu agar laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipertanggungjawabkan ke pemilik perusahaan karena tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan diikuti dengan CALAK. Komponen-komponen catatan atas laporan keuangan yang pertama, laporan posisi keuangan untuk akhir periode, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat adalah laporan arus kas.